Kalau kita menggunakan verifikasi diakronik ini untuk menilai terhadap semua kitab yang ada di Bible ya atau Perjanjian Baru, maka bisa dikatakan tidak ada satupun yang bisa lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk sama-sama menyimak komentar-komentar dari orang-orang Kristen yang ada di channel kita, bahwa mereka hampir semua mengatakan bahwa kitab sucinya umat Islam itu, yakni Al-Quran, adalah kitab palsu. Ya, ini adalah komentar-komentar yang lazim dan merata. Ya, hampir kita semua bisa mengidentifikasi. Semua orang Kristen yang ada di channel kita kalau memberikan komentar biasa menyebut dengan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang palsu. Di sini tentu saja kita sebagai seorang Muslim, ketika Al-Quran dinyatakan sebagai kitab yang palsu, sama sekali tidak bisa menerima. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa Al-Quran tidak bisa dan tidak mungkin keluhurannya dibandingkan dengan apa yang ada dalam Bible. Al-Quran adalah kitab suci yang terbaik, yang paling murni, yang paling konsisten, dan ada sebuah koherensi yang tidak bisa dicapai oleh kitab suci yang dimiliki oleh agama-agama yang lain. Ya. Kita tidak sedang mengatakan Bible itu palsu atau tidak, tetapi mari kita sama-sama untuk membangun sebuah frame untuk bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya kedudukan sebuah kitab itu. Ya. Keluhurannya, kedudukannya, keasliannya, originalitasnya, genuinitasnya, ya, yang menunjukkan apakah sebuah kitab suci itu layak disebut sebagai kitab yang asli atau yang palsu. Ya, ini sebagai sebuah alat ukur dalam cara pandang akal sehat, ya, berpikir secara dewasa untuk bisa melihat sebuah kitab suci itu layak enggak. Sebuah kitab suci itu disebut sebagai original, asli, palsu, atau yang lain. Sebetulnya ada dua metode, yang kedua-duanya kalau dibandingkan, kalau dipadukan, hanya Islam yang lolos sebagai sebuah kitab suci itu. Pertama adalah metode yang disebut sebagai metode diakronik. Yang disebut dengan metode diakronik ini adalah metode untuk melakukan penelusuran sejarah tentang teks-teks yang muncul di dalam sebuah kitab suci. Ada nggak catatan-catatan yang cukup rinci bagaimana sebuah ayat di dalam kitab suci, ya, itu ditulis pada saat apa, siapa yang menyaksikan, dan bagaimana proses penulisannya itu. Jadi dimensi historis dari sebuah ayat suci itu ditulis, sebenarnya itu harus jelas semua itu. Kalau kita menggunakan verifikasi diakronik ini untuk menilai terhadap semua kitab yang ada di Bible, ya, atau Perjanjian Baru, maka bisa dikatakan tidak ada satupun yang bisa lolos, ya, baik yang kanonik atau yang non kanonik, ya, tidak ada yang bisa lolos. Kenapa begitu? Karena setiap ayat yang ditulis, ya, pertama-tama ayat-ayat ini jauh ditulis setelah meninggalnya atau setelah Yesus, ya, tidak lagi hidup dalam kehidupan dunia secara normal. 60 tahun setelah Yesus itu normal. Bahkan ada kitab suci dari mereka, ya, ditulis sekitar 200 tahun setelah Yesus tidak ada di dunia ini. Ya, dan bagaimana sebuah kitab menjadi sebuah kanonik, kitab kanonik yang menjadi rujukan utama dalam sebuah kehidupan agama, itu baru
disahkan sekitar 325 tahun pada konsili Nicea. Bagaimana sejarah bisa mengumpulkan data yang resmi tentang masalah ini, bagaimana struktur ayatnya, bagaimana saksinya, dan lain sebagainya, itu bisa ditelusuri dengan jelas bahwa ini betul-betul merupakan pernyataan-pernyataan yang Yesus. Tidak ada satu ayat pun yang bisa dikatakan itu ketika dituliskan, dirujuk kembali bahwa itu adalah pernyataan Yesus yang asli. Karena apabila Yesus ini terutama memang tidak menyaksikan hal itu. Ya. Artinya apa? Bahwa ini hanya didasarkan pada ingatan dan tidak diverifikasi oleh Yesus itu sendiri atau Nabi Isa itu sendiri. Ya, ini adalah problem diakronik yang dihadapi oleh hampir semua kitab suci umat manusia. Tetapi sebaliknya di dalam Islam, kalau orang bertanya bagaimanakah sebuah ayat muncul di dalam Al-Quran, semuanya bisa memberikan jawabannya. Sebuah ayat atau sekelompok ayat turun bersama-sama, bagaimana prosesnya ini terjadi? Ya, yang pertama adalah bahwa seluruh Al-Quran ini selesai, ya, ditulis itu ketika Rasulullah itu masih hidup. Ya, jadi Rasulullah lah yang menjadi saksi utama, verifikator utama terhadap semua ayat suci Al-Quran itu. Jadi tidak ada satu ayat pun yang ada di dalam Al-Quran yang posisinya diletakkan oleh orang lain, tapi semuanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah itu sendiri, sehingga otoritas mutlak ada di dalam diri Rasulullah itu. Bagaimana menempatkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, susunan surat-suratnya, sehingga seperti yang terjadi pada saat ini. Ini persoalan diakronik, yang saya kira ini menjadi suatu persoalan yang sangat besar, dan saya kira seandainya orang-orang Kristen itu, meskipun jumlahnya hampir 2 miliar orang, bersatu padu untuk menjawab tentang verifikasi yang sifatnya diakronik ini, saya kira mereka tidak mampu semua itu. Ya, terlebih kalau dirujuk dengan bahasa aslinya. Ya, kalau di dalam Al-Quran jelas bahwa Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab, Al-Quran diturunkan oleh bahasa Arab, dan ditulis dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, sebagaimana adanya. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah asli. Sebaliknya, bagaimana kita mau bisa mengatakan bahwa Bible atau Perjanjian Baru itu adalah perjanjian yang asli, kalau yang sampai pada kita hari ini adalah Bible yang ditulis dalam bahasa, misalnya bersumber dari bahasa Yunani. Sekalipun mungkin orang-orang Kristen beranggapan bahwa pada masa itu Yunani adalah bahasa internasional, bahasa metropolis, dan lain sebagainya. Dan bahasa Ibrani yang ada pada masa itu kalah supremasi dengan bahasa Yunani itu. Tetapi jelas bahwa ini tidak menggugurkan sebuah argumentasi bahwa mestinya kalau memang ada dalam bahasa Yunani, tetap saja sangat diperlukan keaslian apa yang dinyatakan oleh Yesus itu sendiri, atau apa yang dinyatakan oleh Nabi Isa itu sendiri dalam bahasa Ibrani. Ini adalah keautentikan dari sebuah sejarah yang sangat penting. Bahwa sebuah kitab bisa ditafsirkan dan lain sebagainya, itu persoalan lain. Ya. Di samping kita tahu semua bahwa bahasa Ibrani, bahasa Semit, ya, bahasa Arab dan bahasa Aramaik sebetulnya adalah satu rumpun bahasa yang berasal dari anaknya Nabi Nuh, Syam. Maka disebut bahasa-bahasa Semitik. Ini jelas ada akar dan pola dalam bahasa yang relatif sama. Sehingga memang menjadi sangat aneh bagaimana bisa orang-orang Kristen menuding
pada umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang palsu. Ya. Kalau dilihat dari segi kronik seperti ini, sebetulnya mereka sedang menuding dirinya sendiri bahwa kitab mereka itulah yang palsu. Yang kedua adalah dari segi kandungannya, atau apa yang disebut dengan verifikasi yang sifatnya sinkronik itu. Ya, jadi sebuah kitab suci seperti yang pernah dan sering saya kemukakan adalah kitab yang mestinya ayat-ayatnya itu adalah berbicara tentang kesucian, ya, yang suci, yang bebas dari noda, yang bebas dari campur tangan, ya. Kalau itu kita mengetahui bahwa makna suci adalah sifatnya, level inspirasinya bersifat ilahiyah. Dan karena itu sangat susah dibayangkan ada ayat-ayat yang jorok, ada ayat-ayat yang mengumbar kekejaman, dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita lihat di dalam konteks komparatif antara Islam dengan Kristen, ini betul-betul jauh berbeda. Ya, kalau umat Kristen bisa membaca Al-Quran secara langsung, terjemahannya saja langsung dari ayat-ayat Al-Quran yang ada, dan kalau memberikan komentar, ditulis nomor suratnya, nomor ayatnya, dan bunyi teksnya itu secara lengkap, saya kira mereka akan bisa menemukan betapa adiluhungnya pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran itu. Sayangnya adalah bahwa ketika mereka memberikan komentar, ya, di samping banyak kelirunya, mereka amburadul caranya. Karena apa? Mereka kelihatannya adalah orang-orang yang ketakutan untuk membaca Al-Quran secara langsung. Dan karena itu, mereka menuding Al-Quran dengan merujuk apa yang ada di komentar yang ada, misalnya atau pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh CP, oleh Crusader Network dan lain sebagainya, sehingga ini sama sekali tidak memiliki unsur yang memadai untuk sebagai sandaran, ya. Karena sebetulnya hal yang sangat mudah bagi orang Kristen itu, ya, karena Al-Quran semua sudah banyak dalam kategori sudah dipublish secara online, sebetulnya ambil saja ayatnya itu secara langsung, ya. Kenapa tidak berani? Ya, kenapa orang-orang Kristen ini terasa ketakutan kalau mereka itu mengutip ayat-ayat Al-Quran itu secara langsung? Ya, satu hal yang tampaknya ini menjadi sangat menghantui bagi mereka adalah ada semacam ketakutan dan kecemasan kalau hatinya itu tertarik dengan kebenaran yang dibawa oleh Al-Quran itu. Dan itu memang menjadi sangat mungkin sejauh orang itu hatinya tidak terlalu dikotori dengan kepentingan-kepentingan yang mengganggunya dan dosa-dosa yang dilakukannya, menjaga integritas moral, dan dia memang ingin mencari kebenaran yang hakiki. Siapa yang tidak tertarik pada Al-Quran? Semua orang akan tertarik kepada Al-Quran itu. Ini adalah realitas-realitas yang sangat susah, ya, yang dihadapi oleh orang Kristen yang ada sekarang. Yang kedua adalah masalah konsistensi antara satu ayat dengan ayat yang lain, ya. Tidak ada kontradiksi, tetapi konsistensi itu. Banyak bukti menunjukkan bahwa sampai hari ini, ya, tantangan yang diberikan oleh Al-Quran agar manusia itu mencari titik lemahnya yang ada dalam Al-Quran dengan argumentasi yang memadai itu selama lebih dari 14 abad itu. Dan sampai hari ini tidak ada satupun orang di seluruh dunia ini yang bisa menemukan kelemahan yang ada di dalam Al-Quran atau inkonsistensi yang ada di dalam Al-Quran itu. Semua bahasa, ungkapan bahasanya, pernyataan-pernyataannya tidak mungkin, ya, bisa melahirkan sebuah kritik, ya. Rata-rata orang yang melakukan kritik terhadap Al-Quran adalah karena mereka betul-betul tidak mengerti keluhuran bahasa dan framework, ya, pola kerjanya ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu. Tetapi begitu pengetahuan manusia itu naik, ya, meningkat dengan sendirinya, mereka akan kemudian mempercayai tentang keluhuran dan puncak kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang Kristen awam misalnya mengatakan, kenapa matahari itu misalnya di dalam Al-Quran dikatakan
matahari itu tenggelam di dalam lumpur? Ya, ini karena mereka tidak membaca Al-Quran itu secara cermat, tidak melihat redaksinya itu secara cermat. Al-Quran tidak mengatakan bahwa matahari itu tenggelam dalam lumpur, tetapi Al-Quran bercerita tentang Iskandar Agung yang ada di pegunungan Kaukasus itu, ketika melihat ke Laut Hitam, dia akan melihat matahari itu tenggelam di dalam lumpur. Jadi sama seperti kita itu, ya, kalau kita ada di sebuah pantai, ya, kita akan melihat matahari tenggelam itu di laut. Dan orang mengatakan, kalau kamu di pantai, kamu akan melihat matahari itu tenggelam di laut. Pernyataan persisnya itu seperti itu. Tetapi karena orang-orang ini awam, sehingga tidak mengerti tentang akurasi pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran itu. Apalagi kalau meningkat pada kandungan-kandungan yang sifatnya keilmuan. Ya, kita melihat bahwa hari-hari ini, di zaman kita ini adalah hari-hari di mana pernyataan-pernyataan Al-Quran, pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran sepenuhnya terbukti dan diakui oleh kalangan ilmuannya. Jika ada orang awam masih meragukan, itu karena orang-orang itu biasanya adalah orang-orang yang tidak cukup mengerti tentang perkembangan sains itu. Sebaliknya yang ada di dalam Bible hari-hari ini, ya, adalah hari-hari di mana Bible itu terbukti tidak bisa menunjukkan akurasinya, misalnya tentang berkenaan dengan masalah pengetahuan. Misalnya salah satunya di dalam Genesis yang mengatakan bahwa usia jagat raya itu adalah 10.000 tahun. Kalau orang tahu tentang astrofisika modern, pernyataan seperti ini sangat tidak memadai untuk disebut sebagai sebuah pernyataan yang benar. Ya, karena apa? Karena jelas bahwa pernyataan-pernyataan seperti itu memang menunjukkan orang yang menuliskannya itu berada di dalam abad-abad masih primitif. Dan kita tidak bisa mengatakan apa benar Tuhan memberikan inspirasi yang keliru, sehingga yang tertulis dalam kitab, dalam Bible itu adalah sesuatu yang keliru. Begitu juga kalau kita konsisten berkenaan dengan ajaran-ajaran tentang moral, ya, dan akhlak. Ya, kita semua tahu bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu menjunjung tinggi tentang keagungan akhlak itu sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah. Ya. Sebaliknya tidak jelas bagaimana nabi-nabi di dalam Bible itu melakukan tindak yang kadang-kadang disebutkan secara amoral. Inilah persoalan-persoalan, ya, yang saya kira memang orang-orang Kristen ini harus banyak belajar. Ya. Sekali lagi saya katakan, belajarlah secara independen, pelajari Al-Quran itu. Yang dibutuhkan hanya dua saja, ya. Kejujuran hati, yang kedua adalah kecerdasan aja. Usahakan Anda ini agak cerdas sedikit, jangan seperti sekarang, ya. Ya, yang dikungkung oleh doktrin-doktrin itu. Bebaskan pikiran Anda, sehingga Anda bisa lebih memahami apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran itu. Banyak orang yang semula mengkritik Al-Quran dan lain sebagainya, sekarang menjadi mu'alaf dan akhirnya menyadari tentang supremasi Al-Quran. Ketika ditanya mengapa dahulu mengatakan seperti itu, dasarnya hanyalah masalah emosi. Dasarnya hanyalah masalah kebencian. Sementara emosi dan kebencian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan pernyataan-pernyataan yang benar. Bahkan emosi dan kebencian adalah menjadi tameng, ya, menjadi debu yang membuat manusia itu tidak bisa mampu untuk melihat kebenaran itu. Kita berharap sekali bahwa orang Kristen belajar Al-Quran secara baik-baik, secara memadai, dan setelah itu memberikan komentar yang jujur. Insya Allah, kalau mereka memang ingin mencari kebenaran, di Al-Quran itulah kebenaran itu adanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.